Fakultas Teknik UNUD menyudisium 182 calon wisudawan yang terdiri atas 5 lulusan program S3, 45 lulusan program S2, dan 132 lulusan program S1. Jumlah peserta yudisium kali ini naik 25% dari jumlah peserta yudisium Desember 2019 yang mencapai 154 orang. Ke-182 calon wisudawan yang diyudisium nantinya akan diwisuda di tingkat universitas pada 22 Februari 2020. Menurut Dekan Fakultas Teknik UNUD, Ngakan Putu Gede Swardana, para lulusan juga diberikan pembekalan tentang teknopreneurship. Teknopreneurship menampilkan para alumni sebagai narasumber yang tentu dinilai telah mumpuni. Mereka memberikan motivasi-motivasi terhadap para lulusan baru, bagaimana dunia kerja, bagaimana membuat lapangan kerja, dan bagaimana meningkatkan penghasilan. Hingga kini lulusan Fakultas Teknik UNUD telah berjumlah kurang lebih 10 ribuan alumni yang sudah berkiprah di dalam maupun di luar negeri. Sejumlah lulusan telah berprofesi sebagai birokrat dan pengusaha. Bahkan banyak lulusan menekuni usaha mandiri sebagai teknopreneurship. Jadi pembekalannya nanti kebetulan hari ini yang akan memberikan pembekalan adalah alumni di bidang IT. Nah, jadi bagaimana dia meng-create suatu startup ya sehingga ini bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan dan bisa merekrut tenaga kerja. Ini yang kita harapkan. Jadi mahasiswa lulusan kita tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi bagaimana dia menciptakan lapangan pekerjaan. Itu yang kita harapkan nanti kepada alumni kita nantinya. Ya, ini yang akan diberikan pembekalan kepada anak-anak baru kita. Harapan kami pada kegiatan ini adalah karena kami melepas, ya tentu kami memberikan arahan nantinya kepada alumni kita. Selain dari alumni yang memberikan arahan kepada lulusan baru, kemudian kami juga selaku pimpinan tentu akan memberikan arahan kepada mereka bagaimana kita menjadi seorang profesional nantinya setelah di luar di lapangan, sehingga kita bisa betul berkiprah di lapangan dan bisa menjaga nama baik alma mater, ya. Nama baik alma mater itu sangat penting, ya, karena mereka kan pasti akan menjual profesi, ya. Jadi mereka sebagai profesi insinyur, sebagai arsitektur, insinyur, IT dan sebagainya. Jadi bagaimana mereka bisa berkiprah dan beretika dalam melaksanakan dalam bekerja di luar, sehingga orang lain sungkan kepada kita, ya. Jadi jangan sampai menjual keprofesian dengan cara-cara yang tidak elegan. Itu harapan kami nanti, sehingga mereka bisa berkiprah betul menjaga nama baik bangsa dan negara bila mana mereka bekerja di luar negeri. Demikian. Dalam yudisium kali ini 3 orang berhasil meraih nilai IPK tertinggi. Pertama, Dr. Dewo Ngakan Ketut Putra Negara lulus dengan masa studi 3 tahun 4 bulan dari jurusan S3 Ilmu Teknik dengan raihan IPK 3,80. Kedua, Inyoman Agus Adi Saputra lulus dengan masa studi 1 tahun 7 bulan dari S2 Teknik Mesin dengan raihan IPK 4,00. Terakhir, Joni Langgeng Barunawirawan lulus dengan masa studi 3 tahun 4 bulan dari jurusan S1 Teknik Mesin dengan raihan IPK 3,89. Gung Kris